Perkenalkan, nama saya Loidewi Kemanakane. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah agama Konghucu dan agama Konghucu di Indonesia. Sejarah agama Konghucu. Agama Konghucu tepatnya disebut Rujiao. Sudah ada 2000 tahun sebelum Nabi Konghucu lahir. Para raja dan rakyat harus menjalankan upacara agama dan menjunjung tinggi moralitas seperti yang diajarkan oleh para leluhur raja. Nabi Konghucu lahir pada tahun 551 sebelum Masehi. Ia ditugaskan oleh Tuhan untuk menata kembali tata upacara agama Rujiao dan mengajarkan kepada raja dan rakyat Tiongkok tentang spiritual dan moral agar rakyat Tiongkok hidup lebih sejahtera dan damai. Pada waktu itu di Tiongkok terjadi perpecahan yang menjadikan negeri Tiongkok kacau balau. Para kepala daerah ingin menjadi raja. Mereka saling berperang berebut wilayah. Zaman itu disebut zaman Chunkyu atau musim semi dan musim gugur. Pada zaman dinasti Han 206 sebelum Masehi, agama Konghucu atau Rujiao ditetapkan sebagai agama negara dan semua pejabat negara harus lulus ujian negara dengan materi ujian ajaran Rujiao yang bersumber dari kitab klasik. Kitab ini ditulis berdasarkan ajaran Nabi Konghucu oleh para muridnya. Namun pada waktu itu, banyak orang dengan aliran lain mengaku sebagai pembawa ajaran Konghucu, tujuannya supaya diterima sebagai pejabat. Pada tahun 97 Masehi, diadakan seminar di Gua Macan Putih, nama Sebus Gedung di istana, untuk menetapkan ajaran Nabi Konghucu yang asli dan dipisahkan dari ajaran Konghucu yang palsu. Semula agama Konghucu adalah untuk semua rakyat Tiongkok atau bangsa Tionghoa. Ajaran agama Konghucu itu diajarkan melalui sekolah dan para orang tua. Lembaga agamanya adalah negara itu sendiri. Setiap raja yang naik tahta wajib membuat rumah ibadah Konghucu, biao atau miao atau kelenteng sebanyak 7 buah, setiap gubernur 5 buah dan residen 3 buah. Agama Konghucu pada waktu itu juga mempunyai lembaga khusus yang mempelajari agama, tetapi tidak banyak jumlahnya. Para muridnya setelah lulus juga mengikuti ujian menjadi pejabat negara. Kedudukan agama Konghucu yang sangat istimewa di Tiongkok saat itu telah menjadikan tokoh agama Konghucu lupa membina umatnya secara intensif. Mereka kurang menekankan pada ajaran spiritual, tetapi lebih menekankan pada pengabdian masyarakat. Agama Konghucu di Indonesia. Konfusianisme ada di Indonesia sejak abad ke-17. Pada tahun 1955, dibentuklah Dewan Tertinggi untuk Agama Konghucu di Indonesia atau yang biasa disebut Matakin, Majelis Tinggi Agama Konghucu. Pada saat itu masyarakat Tionghoa ini merumuskan ajaran, praktik dan tradisi dari agama Konghucu di berbagai wilayah di Indonesia. Keberadaan Konghucu awalnya belum jelas dan membingungkan karena Konghucu belum dianggap sebagai agama resmi di Indonesia. Konghucu pada saat itu hanya dianggap sebagai sebuah kepercayaan dan kebiasaan tradisional dari orang-orang Tionghoa. Konghucu memperoleh pengakuan resmi sebagai agama dari pemerintah di Indonesia. Keputusan tersebut dapat kita lihat dalam keputusan Presiden yang menetapkan bahwa Indonesia memiliki 6 agama resmi orang Indonesia. Dari data Kementerian Agama tahun 2016, orang Indonesia yang menganut Konfusianisme terdapat 117.091 orang. Selama Orde Baru, penganut agama Konghucu menurun drastis karena semua kegiatan keagamaan Konghucu sangat dibatasi dan bahkan dilarang oleh pemerintah. Akibatnya banyak orang yang memilih untuk berpindah kepercayaan atau agama yang pada saat itu diakui oleh pemerintah karena tidak ingin dianggap ateis atau orang yang tidak memiliki kepercayaan. Lalu pada zaman Orde Reformasi, Konghucu mulai mendapatkan pengakuan identitasnya kembali. Ini merupakan sebuah upaya dari pemerintah dalam memenuhi hak asasi manusia dalam memeluk agama atau kepercayaan sesuai dengan keinginan pribadi. Pada 2007,
dikeluarkanlah peraturan pemerintah tentang pendidikan agama yang diterbitkan, sehingga agama Konghucu mendapatkan tempat di bidang pendidikan. Meskipun jumlah pemeluk dari agama Konghucu ini sedikit, namun ajaran-ajaran Konfusianisme menunjukkan jati diri orang Tionghoa yang berbudaya khas dan memperkaya kebudayaan Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Sekian materi dari saya dalam video ini. Terima kasih.